Muhammad Salim Fahri merupakan anggota DPR RI fraksi Partai Golkar di Komisi 4, membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, serta kelautan. Ia dikenal sosok politisi bersahaja dan karismatik di mata masyarakat. Kecintaannya kepada tanah Aceh Tenggara menuntunnya untuk mengabdi. Tekad dan perjuangannya terhadap Aceh Tenggara tidak hanya berfokus pada manusia. Ekosistem Aceh Tenggara pun ia perhatikan betul keberlangsungan dan kelestariannya. Menjelang pemilu 2024, langkah apa yang akan ia ambil untuk meraih kejayaan Partai Golkar di Aceh Tenggara? Ya, setelah duduk di periode kedua, memang belum banyak yang saya perbuat untuk dapil. Namun sudah pasti ada. Apalagi saya di Komisi 4 yang membidangi pertanian, kelautan perikanan, dan kehutanan. Banyaknya alat-alat alsintan yang sudah kita berikan kepada masyarakat sehingga bisa menopang contoh di Kabupaten Aceh Tenggara memang 80% mata pencarian masyarakat dari pertanian. Dengan adanya wakil mereka di DPR RI, mereka sudah merasakan manfaat daripada wakil yang mereka pilih dulu yang sudah memberikan kontribusi berupa bentuk aspirasi berupa alsintan, bibit, pakan, pupuk, dan lain-lainnya. Ya, saya kira niat sudah bertekad bulat untuk maju kembali untuk periode yang ketiga. Mudah-mudahan pengalaman 2 periode terakhir untuk periode ketiga ini akan kita terapkan. Kuncinya satu, ketika seorang wakil rakyat itu harus dekat kepada rakyat. Kalau tidak dekat kepada rakyat, bagaimana rakyat mengenal dan memilih kita? Maka strategi yang kita buat, kita harus ikhlas. Apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa beri kepada rakyat, itulah memang fokus saya pada saat ini. Saya kira gini, di samping waktu reses, saya pergunakan karena di samping sebagai caleg DPR RI, saya kan Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara. Saya mengajak rekan-rekan, anggota fraksi, dan bakal-bakal caleg untuk DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi untuk bekerja sama. Apa yang kita lakukan, strategi yang kita perbuat, kita rumuskan di kantor. Mudah-mudahan seperti saat ini, setiap hari, khususnya Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara, tiada henti-hentinya melakukan konsolidasi, pertemuan kepada rakyat sampai ke grassroots yang paling terbawah. Karena kami menganggap masyarakatlah yang menentukan nasib bakal-bakal caleg, baik dari tingkatan daerah sampai ke pusat. Saya kira kalau suara Golkar secara pribadi sebagai caleg, periode pertama saya mendapat suara badan berkisar 42.000, periode kedua sebanyak 63.237, dengan pengalaman sedikit-sedikit sudah selama 10 tahun kebelakangan ini. Mudah-mudahan di periode ketiga ini yang 62.000 akan kita tingkatkan, insya Allah bisa memperoleh suara badan minimal 80.000. Saya kira beban saya sebagai ketua dan seluruh pengurus, karena Golkar di Kabupaten Aceh Tenggara selalu menjadi partai yang terbesar, insya Allah dalam kepemimpinan kami dibantu oleh
seluruh teman-teman, baik itu pengurus dari tingkatan kabupaten, kecamatan, sampai pimpinan desa akan bekerja sama. Minimal kami mempertahankan kursi yang ada, paling minimal kalau Tuhan berkehendak insya Allah melebihi kursi yang ada. Target kami khusus untuk DPD Golkar Kabupaten Aceh Tenggara tetap menjadi Ketua DPR Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, saya kira dengan kekompakan, dengan kebersamaan, sesuai apa yang diinstruksikan oleh Ketua Umum, kita akan implementasikan sampai ke daerah. Mudah-mudahan target bisa tercapai. Sebagai contoh, ketika saat ini program kami di Komisi 4 selalu ada mengadakan bintek-bintek, saya selalu mengajak baik pengurus, baik di kabupaten, di kecamatan sampai pimpinan desa, dan bakal-bakal caleg, setiap kami ke bawah sesuai dengan dapil masing-masing, bakal caleg harus ikut serta dan harus berperan dalam menyukseskan konsolidasi partai yang kita lakukan, karena saat ini saya sebagai anggota Komisi 4 ada porsi melaksanakan bimbingan tenis. Disinilah kita manfaatkan, kita lakukan program bimbingan tenis sambil kita tuh memperkenalkan bakal-bakal caleg kita. Ya, di dalam kepengurusan memang sudah banyak generasi muda, khususnya yang milenial. Tapi kami buktikan dari bakal caleg di Kabupaten Aceh Tenggara, 47% kaum milenial dan wanita. Jadinya sesuai dengan undang-undang yang menyatakan 30% keterwakilan wanita, kami malah sampai 47%. Khususnya dari kaum-kaum muda milenial yang kita harapkan akan meraih suara untuk pada pemilu yang akan datang. Saya kira Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto adalah ya memang Ketua Umum yang penuh dengan kesabaran, penuh sopan santun, dan tidak seperti yang lain-lain. Sebagai contoh, banyak pun terpaan beliau tetap solid, tetap melakukan koordinasi dan konsolidasi sampai dengan mengeluarkan instruksi kepada jajaran Partai Golkar, baik dari daerah sampai ke pusat. Harapan kami, Partai Golkar yang saat ini menduduki kursi yang kedua, harapan kita semua sebagai kader dapat meraih posisi pertama. Mudah-mudahan kami berdoa, apapun keputusan DPP, kami patuh dan taat. Mudah-mudahan Bapak Erlangga Hartarto akan dicalonkan menjadi presiden ataupun wakil presiden. Ini harapan kami dari Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara.